Uh. Shalom guys. Halo, bentar ya, kita tunggu siapa ini? Yupi sama Milka. Aduh, ini share screen-ku udah kelihatan ya? Udah. Kelihatan, kelihatan. Oke, bentar ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Saya ini berarti kita masukin punyanya Yupi dulu ya. Yupi dulu. Kok malah link Zoom-nya? Nah, ini mungkin diterusin aja. Cindy ku taruh tengah aja kali ya. Tokonya Cindy tadi siapa ini? Profesor, dokter, bla bla bla. Oke, tiga sudah kurang siapa berarti kurang aku. Ini tak urutin aja deh. Aku, Milka, Monik. No, 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 no. Kok alasan yang mana kan dulu? Wah, ini kurang Yupi ya? Yupi di mana? Masuki Prokobinoto. Ya, ini gak apa-apa ya, nanti kita kasarannya aja, nanti mungkin kita rapikan lagi. Jangan aku duluan lah. Loh, kan tadi kamu yang sudah. Kamu dulu lah. Chris, ayolah, berikan aku contoh dulu. Ya wes, bentar. Nah, gitu, Chris. Bentar guys. Gak mau. Ini aja. Cut, mana cut. Nah, sudah. Ini Ini udah, udah direkam ya? sudah. Oke, Shalom Bu Murni. Kami dari kelompok 8 PAK 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mengerjakan tugas kelompok pertemuan berapa ya? Pertemuan 12. Oke, sebelum kita mengerjakan, mari kita berdoa ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan, pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami anak-anakmu akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kami Bumur ya Tuhan, yang Kau berkati apa yang kami lakukan ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi setiap dari kami maupun teman-teman yang ada di kelas kami ya Tuhan. Dan Kau tuntun kami, berikan kami hikmat, agar apa yang kami lakukan dapat jalan dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur, ya amin. 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 Oke, mari kita ngerjakan guys ya.
Oke, jadi Ngeri-ngeri. pertanyaan yang pertama, bagaimana kiprah tokohku di dunia pemerintahan Indonesia? Ya, jadi tokohku itu Alexander Andreas Maramis ya teman-teman ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah, itu beliau ini adalah seorang apa ya? Bisa dibilang salah satu politisi yang cukup terkenal karena beliau juga sempat pernah menjadi Menteri Keuangan Indonesia di tahun 50-an dan dia juga merupakan seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang turut apa namanya turut andil langsung di beberapa kepanitiaan BPUPKI dan KNIP ya teman-teman ya. Jadi sangat 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 memperjuangkan ya. Jadi beliau ini merupakan orang yang dapat apa namanya gelar pahlawan nasional juga dan beberapa kali juga dia pernah menjadi duta besar untuk beberapa negara ya. Jadi itu teman-temannya. Oke, aku isi di sini aja sambil selanjutnya silakan Bang Rafael. Nah, untuk selanjutnya tokoh yang kita kenal sebagai Basuki Tijajapurnama atau yang lebih dikenal sebagai Ahok adalah pengusaha atau politikus keturunan Tionghoa Indonesia yang menjabat sebagai komisaris utama PT Pertamina sejak tanggal 25 November 2019. Eh, Pak Basuki adalah putra pertama dari almarhum Indra Tijajapurnama atau nama lainnya adalah Tijoeng Kim Nam dan istrinya adalah Burniati Ningsi atau bisa disebut nama lain adalah Boenau Tijau. Ia lahir di Bangka Belitung Timur pada tanggal 29 Juni 1966. Nah, setelah dia menamatkan pendidikan SMP, eh, Pak Basuki melanjutkan studinya di Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar insinyur pada tahun 1990. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang magister pada tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi di Manajemen Prasetya Mulia. Nah, itu tadi terkait Pak Basuki Tijajapurnama. Selanjutnya, untuk rekan-rekan bisa dilanjutkan. Oke. Terus saya mengambil Profesor Dr. Wilhelmus Zacharias Johannes atau biasa disebut W.Z. Johannes. Kenapa? Karena uh, W.Z. Johannes ini terkenal sebagai rektor UI dulu dan juga seorang dokter radiologi pertama di Indonesia. Kemudian beliau juga mengikuti organisasi golongan Kristen Protestan dan mendirikan Perserikatan Kaum Kristen. Organisasi ini mengutamakan dasar-dasar Protestan dan juga dengan tujuan untuk pemakaian tanah oleh perkebunan Eropa tidak terlalu besar supaya diadakan perkebunan pemerintah dan lain-lain. Terus si Wilhelmus Zacharias Johannes ini juga merupakan kepala rumah sakit Bengkulu dulu pada tahun 1921. Kemudian W.Z. Johannes ini juga memimpin rumah sakit di Palembang pada tahun
1929 sampai 1930. Kemudian pada tahun 1930 ini W.Z. Yohanes diangkut di Jakarta untuk mendapatkan pertolongan karena sakit, dan kemudian pada tahun 1935 dia menjadi pengembang ilmu sinar pada Rumah Sakit Pusat Semarang, dan beliau ini berjasa pada bidang radiologi di Rumah Sakit Semarang itu dan menjabat sebagai pimpinan bagian ronsen. Nah, kemudian W.Z. Yohanes ini sangat aktif di bidang kedokteran sehingga dia dapat menjadi rektor UI pada masa itu. Oh ya, ini kalau kalian sambil ngetik-ketik juga nggak apa-apa guys ya. Jadi biar cepet nanti biar temennya sambil jelasin, kalian sambil ngetik punya kalian sendiri juga nggak apa-apa biar cepet. Oke, yuk Oke, dilanjut. lanjut aku berarti nih ya. Ya ya. Oke, di sini aku memilih tokoh Pak Johannes Leimena atau biasa disapa Leimena. Beliau ini merupakan salah satu teladan politisi dan pemimpin Kristen di Indonesia. Pak Johannes Leimena sendiri lahir di Ambon, tepatnya di Maluku pada tanggal 6 Maret 1905. Beliau merupakan buah hati dari pasangan Junius Leimena yang merupakan seorang guru dan ibunya Elizabeth Suliwatu yang merupakan seorang pendeta. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikannya di Stovia dan Universitas Amsterdam dan menjadi seorang dokter pada tahun 1930. Beliau bekerja sebagai dokter setelah lulus di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Tidak cuma itu aja, Bapak Leimena ini juga menjabat sebagai menteri di berbagai kabinet selama 19 tahun, dari tahun 1945 sampai 1963. Beliau selama hidupnya itu menjadi menteri terlama di era Presiden Soekarno. Dan Bapak Leimena itu wafat pada tanggal 29 Maret 1977. Dan beliau itu memiliki atau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Seperti itu. Oke, lanjut terus aja guys sambil ngetik-ngetik ya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau meskipun kalian belum menjelasin tapi kalian sudah siap buat ngetik, ketik aja dulu nggak apa-apa. Tapi nanti yang kita dengar kalian ngomong kok. Oke, lanjut lanjut lanjut. Ini Monica lagi nge-freeze ya laptopnya, nggak apa-apa ya, nanti kita skip dulu aja. Saya sekarang. Yoi. Oke, selanjutnya tokoh yang saya pilih yaitu Basuki Probowinoto, di mana beliau ini seorang pemimpin spiritual yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan beliau juga seorang pendeta GKJ dan juga pendiri Parkindo dan terlibat dalam beberapa gerakan dalam antar agama di Indonesia. Dan berkaitan dengan kiprahnya di bidang politik, beliau ini cukup menonjol di antara beberapa pemikir Kristen, khususnya dari kalangan rohaniwan dan pendeta. Dengan statusnya
beliau ini sebagai pendeta dan keberaniannya mengumpulkan beberapa tokoh Kristen untuk membentuk wadah bagi perjuangan kemerdekaan adalah salah satu karakternya yang paling menonjol. Pada masa pendudukan Jepang, di mana kehidupan gereja itu mendapat pengawasan yang cukup erat, dan posisinya beliau ini sebagai pendeta ditopang oleh kenalannya dengan sesama dari pendeta yang dari Jepang. Jadi membuat beliau ini relatif lebih bisa bergerak dalam mengorganisasi kegiatan sosial dan politik. Oke, sudah. Oke, mantap bosku. Nah, pokoknya kayak gitu guys ya. Terus nanti kalau mungkin bingung, pokoknya kalau yang bagian bagaimana kiprah ini, oh ya kita nggak usah terlalu formal-formal banget ya, santai aja nggak apa-apa. Apa namanya, yang bagaimana kiprah ini mungkin bisa lihat contoh kayak punya aku ya. Jadi kalau aku nih, aku jelasin dasarnya dulu, dia kelahiran mana, dia siapa, terus baru aku kasih dia apa namanya penjelasan terkait kiprahnya dia gimana. Nah, Oh, oke oke. kita- Berarti lahir-lahirnya dulu ya. nggak wajib sih, bebas sih sebenarnya. Pokoknya apa yang namanya garis besarnya beliau lah. Terus baru akhirnya kiprahnya dia di pemerintahan tuh gimana. Nah, kalau kayak gini, jadi kiprahnya apa? Dia pernah jadi anggota BPPKI, Menteri Luar Negeri, terus juga menteri-menteri, terus duta besar. Nah, gitu kalau aku. Oke, ya. Bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya, ya. Kita nggak apa-apa. Sambil ngejelasin, sambil ngetik. Oke, silakan. Go ahead, guys. Wait, kalau emang kalian ada referensinya, jangan ambil referensi semua juga ya, guys. Kasih apa namanya argumentasi kalian sendiri juga. Oke, Bang, silakan. kayaknya aku nggak bisa kalau jelasin sambil ngetik, Bang. Nah, maksudnya kalau emang kamu lagi jelasin ya nggak apa-apa kamu jelasin. Tapi kalau temanmu lagi jelasin, ya bisa bisa apa namanya bisa kamu sambil ngetik gitu. Kayak kalian tadi kalian jelasin aku ngetik gitu. Gitu guys ya. Terus ini ya, uraikan kenapa kita milih tokoh tersebut. Nah, kalau aku, kenapa aku pilih Alexander Andreas Meramis? Karena dia ini menurutku jadi tokoh yang inspiratif banget ya. Karena di samping kita sebagai eh, apa ya masyarakat yang minoritas, beliau ini membuktikan kalau misal meskipun kita minoritas, kita tuh juga bisa apa ya bisa ngasih kontribusi gitu loh ke negara yang meskipun kita tuh bukan mayoritas di situnya. Terus juga ya pokoknya beliau tuh membuktikan kalau misal kita tuh dengan kita menjadi minoritas tuh bukan berarti kita tuh terbatas. Malahan apa namanya kita bisa menjadi sesuatu yang apa ya unik lah, menjadi pembeda di antara eh, warga yang lain gitu. Gitu guys, kalau aku lanjut bang. Nah, kalau untuk aku, kenapa memilih tokoh Pak Ahok, yaitu karena Pak Ahok sendiri memiliki beberapa kinerja yang baik dan konkret dalam pemerintahan. Oh, sudah bang? Oke lanjut Sudah, guys. Oh masih belum. belum. Oke bang. Figur yang vokal dan anti korupsi serta melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan transparansi anggota di pemerintahan. Setelah melakukan berbagai inisiatif, Ahok eh, dapat menciptakan lingkungan yang bebas korupsi serta dapat membantu eh, perekonomian warga sekitar. Nah, itu guys. Selanjutnya, Oke, sampai guys.
Oke, kenapa saya memilih Profesor Dr. W.Z. Johannes? Karena di tengah-tengah penjajahan itu, terlepas dari pengaruh penjajahan ataupun pengaruh nasionalisme yang saat itu berkembang dengan pesat, dan mungkin karena nasionalisme itu banyak organisasi-organisasi yang menyebabkan mereka menyampingkan keagamaannya untuk kenegaraannya. Tapi si beliau ini, W.Z. Johannes ini, dia memperjuangkan kemerdekaan tanpa mengesampingkan keagamaannya, terlepas dari ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Dan beliau ini juga memegang satu prinsip, yaitu mengasihi semua orang dengan menjadi dokter. Dia selalu mengucapkan ke semua orang bahwa kita harus menebarkan kasih ke semua orang tanpa pandang bulu. Jadi dia juga sering memberikan pengobatan gratis pada orang-orang yang tidak mampu saat menjadi kepala rumah sakit. Jadi terlepas dari dia mengikuti organisasi apapun, terlepas dari dia terjun di politik yang terkenal akan kekotorannya, dan terlepas juga dari dia perjuangan kemerdekaan yang terkenal dengan nasionalismenya dan mengesampingkan keagamaannya, dia tetap mengutamakan hal-hal yang berkaitan tentang kekristenan, yaitu kasih. Terima kasih. Lanjut, guys. Selanjutnya, kenapa alasan aku milih Johannes Leimena itu karena beliau ini itu sangat memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan gigih memperjuangkan hak-hak minoritas dan nilai-nilai Kristiani dalam politik, termasuk memperjuangkan kebebasan beragama dan pendidikan agama yang bisa dikatakan untuk memperjuangkan hak-hak minoritas seperti kita ini. Lalu beliau itu juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam menjalankan tugasnya. Bahkan di tengah situasi politik yang penuh dengan permasalahan-permasalahan yang selalu datang. Gitu. Oke. Ini suara keyboardku dari tadi kata-kata kan nggak masuk ke speaker kalian kan? Nggak, oke. Enggak kok. Oke, ini kalau kalian mau sambil jelasin, sambil ngetik, nggak apa-apa ya, biar kita cepet juga selesainya. Bingung aku Bang kalau menjelasin sama ngetik. Maksudnya kalau temannya lagi jelasin gitu, kalian ngetik aja, Iya, nggak iya. apa-apa. Oke guys, silakan melanjutkan. Oh ya tadi, oh ya nggak apa-apa, lanjutin dulu aja deh. Yuk, Milka. Oke. Selanjutnya, alasan saya kenapa memilih tokoh ini, mungkin salah satunya beliau ini sebagai seorang pendeta, dan beliau ini juga memiliki keberanian untuk mengumpulkan beberapa tokoh Kristen untuk membentuk wadah baik perjuangan kemerdekaan. Dan juga di mana di bawah tekanan dari Belanda, beliau ini juga membangun kontak dengan tentara Jepang untuk menjelaskan bagaimana posisi Kristen secara lebih objektif. Jadi dengan bijaksananya beliau ini, dia juga selalu mendorong umat Kristen untuk berpihak kepada Republik demi kemerdekaan Indonesia. Sudah. Oke, Kemonik. Kenapa kok pilih? Ya, Ya, selanjutnya bilang. alasan saya memilih Melanchthon apa sih Stireger itu karena ada beberapa hal yang bisa diteladani dari sifatnya dia itu, dan beberapa yang bisa diteladani itu seperti semangat perjuangannya yang dimana dia itu rela untuk mengangkat senjata dan juga memimpin perang. Untuk perang gerilya itu kan butuh semangat yang cukup besar. Jadi saya merasa kalau beliau ini sungguh punya semangat perjuangan yang sangat besar dan bisa dijadikan sebagai teladan bagi kehidupan saya. Terus juga dia itu seorang pemimpin yang baik. Dia kan juga seorang
pendiri dari Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, yang pasti dia itu juga memerlukan skill untuk memimpin yang benar-benar bagus supaya anggotanya itu bisa tetap setia dengan dia. Dan selain hal itu, dia juga seorang guru yang sebelum masa kemerdekaannya dia itu selalu memperjuangkan hak-haknya sebagai seorang guru dan juga dia itu loyal kepada negaranya. Oke, oh ya tadi C. Monik belum jelasin ya yang kiprahnya si Melanchthon Siregar ini. Mungkin bisa Oh dikasih iya, tahu, spill dong. jadi kiprah dari siapa Melanchthon Siregar ini, dia itu adalah seorang tokoh kemerdekaan yang juga bisa dikenal sebagai seorang politisi, guru, dan juga seorang pejuang. Dan riwayat hidupnya itu, dia itu lahir di tanggal 7 Agustus tahun 1912, lebih tepatnya di Lumban Silo, ada di Parung, Paringan, Humbang, Hasundutan, wilayah Sumatera Utara. Lalu dia itu meninggal pada 24 Februari 1975 di Jakarta. Pendidikannya itu Hollands Inland School atau HIS di Village Sending School CPS. Dia itu seorang peraung dan teknologi School de Batavia dan pekerjaannya yaitu tadi seorang guru, politikus, dan juga pejuang. Nah, selain itu, pencapaiannya itu, dia itu kan seorang politis atau politik. Di bagian politiknya itu, dia itu pendiri dari Ketua Partai Parkindo atau Partai Kristen Indonesia, dan dia juga seorang anggota Komite Nasional sejak tahun 1947. Dan pendidikannya dia itu menjadi guru di berbagai sekolah di Sumatera Utara, aktif dalam organisasi pendidikan Kristen. Serta perjuangannya itu, dia itu Panglima Divisi Panah, sayap militer cabang Sumatera Utara dari Parkindo, memimpin perang gerilya semesta melawan Belanda di Sumatera Utara. Ya. Wih, terus udah ya, ini ke yang kontribusi mereka. Nah, kalau aku ya, dari tokoh yang kupilih, ini sebenarnya kebalik sih tadi. Ya, pokoknya Alexander Andreas Maramis nih, dia itu seperti yang aku bilang tadi, dia itu pernah eh, turut serta dalam perjuangan kemerdekaan ya dengan jadi anggota BPPKI. Terus dia juga pernah turut hadir di apa sih namanya konferensi meja budar sebagai apa ya kayak delegasinya Indonesia pada saat itu berarti tahun berapa ya 49 mungkin kalau nggak salah. Nah, terus juga beliau ini seperti yang aku bilang sebelumnya tadi, dia pernah jadi Menteri Keuangan di Indonesia dan itu yang kedua ya. Terus juga beliau pernah jadi Menteri Luar Negeri. Jadi kalau dihitung-hitung setelah dia jadi apa setelah kemerdekaan dia udah jadi 2 kali jadi menteri. Terus juga dia pernah jadi duta besar untuk banyak negara ya, seperti kayak Filipina, Jerman Barat, ya pas saat itu masih Jerman Barat, terus juga Uni Soviet. Jadi kontribusinya banyak sih. Ya itu kalau dari tokoku guys. Nah, selanjutnya untuk tokoh saya, apa sih kontribusinya terhadap Indonesia? Nah, yang pertama itu kebijakan kontribusi Ahok menginisiasi kebijakan kontribusi tambahan pada pengembangan reklamasi di pantai utara Jakarta. Kebijakan ini dinilai sebagai dan inovasi oleh mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Profesor Harjono, karena tidak termasuk dalam definisi pungutan ataupun hibah. Selanjutnya, pengalaman dalam pengawasan.
Ahok juga memiliki pengalaman yang baik dalam bidang pengawasan, yang membuatnya itu dipilih menjadi komisaris utama Pertamina. Eh, Setelah itu, Ahok juga dapat mengurangi impor minyak dan gas yang dianggap sebagai figur pendobrak yang dapat membantu Pertamina dalam mencapai targetnya, seperti mengurangi impor minyak dan gas. Nah, itu tadi terkait kontribusi dari Ahok. Oke, mantap Bang. Langsung next ya. Yuk, selanjutnya. Selanjutnya, kontribusi Dr. Wilhelmus Zacharias Johannes ini, beliau tentu jelas sangat berkontribusi kepada bidang kesehatan Indonesia karena beliau merupakan ahli ronsen pertama yang ada di Indonesia. Jadi karena beliau pernah mengalami kelumpuhan saat di Palembang, beliau dibawa di Jakarta dan akhirnya beliau memilih menyimpang dari yang sebelumnya ingin mendalami ilmu bedah menjadi ingin mendalami ilmu ronsen. Kepencet. Jadi beliau menjadi dokter radiologi pertama di Indonesia dan karena hal itu perkembangan kesehatan di Indonesia juga meningkat. Kemudian beliau juga berkontribusi di bidang pendidikan dengan menjadi rektor di Universitas Indonesia dan juga di bidang politik bergabung di beberapa organisasi dan menjadi pemimpin daerah. Oke, lanjut guys. Sambil ngetik apa-apa guys ya. Semuanya. Selanjutnya, Johannes Leimena, beliau itu sangat berkontribusi besar dalam politik dan kepemimpinan Kristen di Indonesia. Beliau itu menjabat sebagai menteri di berbagai kabinet selama 19 tahun yang seperti saya jelaskan yang tadi, sehingga menjadikan beliau itu sebagai menteri terlama di eranya Presiden Soekarno. Nah, jabatan-jabatan yang beliau miliki sebelumnya itu berupa menjadi politikus pada tahun 1945 sampai 1966, kemudian menjabat sebagai menteri di berbagai partai, yaitu Menteri Kesehatan pada tahun 1946 sampai 1966, kemudian menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1957 sampai 1966. Kemudian beliau menjadi Ketua Umum Partai Kristen Indonesia, Parkindo, pada tahun 1947 sampai 1950. Dan yang terakhir, beliau itu menjadi Ketua Umum Perhimpunan Kristen Indonesia atau disingkat PERKI pada tahun 1952 sampai 1966. Beliau juga dikenal sebagai politikus moderat yang mampu menyatukan berbagai pihak dan memiliki visi yang jelas untuk membangun bangsa Indonesia ini. Terus beliau juga aktif dalam berbagai organisasi Kristen termasuk sebagai pendiri Partai Parkindo dan PERKI. Kemudian beliau juga menggagas program Puskesmas yang berperan penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian beliau juga berkontribusi dalam pendirian sekolah-sekolah Kristen dan mendorong perluasan akses pendidikan, serta beliau juga terlibat dalam berbagai program pembangunan ekonomi termasuk program transmigrasi dan koperasi. Gitu. Oke, lanjut bisa. Selanjutnya, tokoh Basuki Probowonoto ini salah satu kontribusi utamanya itu dia salah satu pendirian terhadap Parkindo, yaitu Persatuan Kristen Indonesia. Dan juga beliau ini
memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan di Indonesia, di mana menjadi Rektor Universitas Indonesia dari tahun 1950 hingga 1956. Dan juga beliau terlibat dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional, di mana dia merupakan salah satu pendiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan juga terlibat dalam pembentukan kebijakan ekonomi nasional, di mana bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga beliau turut berperan dalam pendirian lembaga-lembaga ekonomi yang penting di Indonesia, salah satunya adalah Bank Indonesia, dan juga di mana ia terlibat dalam pembentukan Bank Sentral Indonesia dan pengembangan kebijakan moneter. Dan juga selain kontribusinya dalam pengembangan sistem pendidikan, beliau juga terlibat dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Dia memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan pendidikan Indonesia, termasuk peningkatan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia. Sudah. Oke, lanjut guys. Lanjut terus aja guys ya. Berikutnya adalah kontribusi dari Melanchthon Siregar itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Melanchthon Siregar itu kan merupakan sosok pejuang yang memiliki banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia, terutama dalam bidang politik dan militer. Nah, beberapa kontribusinya itu seperti pada perjuangan kemerdekaan, beliau itu memimpin divisi panah yang mendirikan dan juga memimpin divisi panah pasukan rakyat yang berperan penting dalam melawan Belanda di Sumatera Utara pada saat agresi militer 1 dan 2 terjadi. Kepemimpinannya yang berani serta strategis ini mengantarkan banyak kemerdekaan bagi pasukannya. Dan juga dia adalah seorang anggota dari KNIP. Beliau aktif sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sejak tahun 1947 dengan menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa di kancah politik. Dan berikutnya dia adalah seorang pendiri Parkindo. Melanchthon Siregar itu kan merupakan salah satu pendiri dari Partai Kristen Indonesia. Partai politik ini memperjuangkan hak-hak minoritas Kristen dan turut serta dalam membangun demokrasi di Indonesia. Dia juga merupakan wakil ketua MPR dan pengabdiannya itu di bidang politik berlanjut dengan menduduki jabatan wakil ketua MPR pada era 1966 sampai 1971. Oke, mantap guys ya. Oke, 2 soal terakhir. Bagaimana tokoh kita menginspirasi kalian? Ini seharusnya terbalik sih tadi. Aku harusnya yang alasan milih tokoh tuh harusnya jadi bagaimana mereka menginspirasi. Nah, kalau aku kayak yang aku bilang tadi, apa namanya, ya beliau nih ya membuktikan gitu loh kalau kita meskipun bagian dari suatu kelompok yang kecil itu tidak seharusnya menjadi batasan buat kita tuh melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi kayak membuktikan kalau misal uh, kita meskipun ya tadi itu kita minoritas, tapi kita seharusnya uh, masih harus punya semangat buat ngelakuinnya apa yang kita suka, apa yang kita mau, berjuangin apa yang kita uh, ingin perjuangkan gitu. Jadi nggak melulu harus jadi mayoritas dulu, baru kita bisa kayak melakukan apa yang kita inginkan gitu. Tapi meskipun kita minoritas, kita juga tetap bisa kok. Intinya ya tadi itu Maramis itu sendiri. Gitu guys kalau aku. Lanjut guys. Oke, ini kayaknya
Bentar. Ya, mohon maaf, kami Zoom-nya free, jadi tadi sempat mati. Ya, ini kita part 2. Oke, guys. Oke, dan syukur. Halo Bang, welcome back with me. Mati Bang tadi Bang. Ntar ku renamkan aja Bang. Cepet banget kalian guys. Aku masih kiprah dari tadi. Loh, padahal aku juga tadi sebenarnya belum ada persiapan, tapi gak apa-apa. Ya pokoknya gitu. Nah, ini udah record ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi aku untungnya udah saya ngomong tahu-tahu putus. Ya, tadi sampai Untungnya. berarti sekarang lanjut di Ahok ya. Ayo Bang, Ahok Bang. Baik, selanjutnya bagaimana Ahok dapat menginspirasi saya? Nah, Ahok telah menjadi banyak contoh bagi masyarakat terutama yang beragama Kristen atau kita minoritas, yaitu dapat berpartisipasi aktif dalam politik dan juga pemerintahan tanpa meninggalkan nilai-nilai Kristen. Dia juga telah menunjukkan komitmennya dan kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta telah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan membangun negara yang adil dan demokratis. Oke, mantap Bang. Ya, ini apa namanya? Share screen kok kelihatan kan Google Docs-nya? Kelihatan, kelihatan. Oke, mantap. Lanjut guys. Ya, tinggal dikit. Se. Oke, santuy. Santai aja guys. Sabar Kita, dosa. kita kerja kelompok kok ini, kerja kelompok. Iya, aman. Ya, memang videonya tidak murni sih, tapi ya santai aja. Kira-kira ini kalau kita udah selesai jelasin ya, tapi belum selesai ngetiknya ya apa? Ya, nggak Diudahin apa-apa. aja. Enggak, kita diam-diaman. Kok diam-diam ya. Kita lanjutin ngetik. Lanjut kerjain. Sampai Oke. selesai. Oh my God. Jadi Se, makanya se, se. tadi aku suruh Bisa. ngetik. Sambil ngetik. Gak apa guys. Oke, oke. Santai aja guys. Bagaimana mereka menginspirasi kalian kan? Ya, Oke, Profesor Ya, Dr. Wilde Yohanes menginspirasi saya karena beliau sangat mengutamakan kasih dalam semua hal. Jadi beliau melakukan banyak hal, yaitu menggratiskan pengobatan, mendirikan Universitas Indonesia, eh, menjadi kepala rumah sakit, terus berjuang di Fakultas Kedokteran dan lain-lain. Itu semua beliau lakukan hanya untuk mengasihi sesamanya. Jadi itu sangat berarti buat saya karena di setiap eh, kegiatan saya juga harus mengutamakan kasih kepada sesama. Yes. oke lanjut guys. Oke. Yang selanjutnya, gimana Pak Johannes Leimena ini dapat menginspirasi saya. Soalnya Bapak Johannes Leimena, beliau ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin politik itu dapat berintegritas tinggi dan bermoral kuat, bahkan di tengah godaan kekuasaan. Tentunya itu karena kekuatan iman beliau pada Tuhan, sehingga beliau itu tidak tergoda oleh omongan-omongan dari orang lain seperti itu. Lalu beliau ini seorang yang memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, sehingga itu dapat kita jadikan buat inspirasi untuk mengabdi sama masyarakat seperti itu.
Oke, lanjut guys. Oke, selanjutnya bagaimana Basuki Probowinoto ini menginspirasi saya. Mungkin terletak pada dedikasinya, di mana dia memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan persatuan di tengah situasi yang sulit dan penuh tekanan, di mana beliau ini menunjukkan bahwa sebagai individu kita memiliki kekuatan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Sudah. Lanjut guys. Oke, yuk. Cece Monik. Halo, Cece Monik. Ini aku yang nge-lag ya. Aduh. Cek guys. Cece Monik Ah, tadi udah jelasin. Kok nge-lag aku tadi guys? Sorry, sorry. Belum. Oke, Cuman silakan Cece Monik. jelas. Nge-lag aku tadi. Hilang dewe sinyalnya. Lanjut guys. Cece Monik gak ada suaranya loh. C, kamu anggap-anggap tapi kok nggak ada suaranya, C? Halo? Oh, Di belum mute ngomong. ya. Enggak kok, ini nggak ada mute-mute-nya. Nah, coba. Halo, C. Iya, kok nggak keluar ya? Coba, C, Tunggu, kamu kamu keluar terus masuk lagi, matiin C. dulu. Oh ya, bisa gitu. Ya, ntar ya. Kita tunggu CC. Sambil tunggu CC, mungkin ini yang pertanyaan terakhir kita nggak nyangkut tokoh lagi berarti ya. Soalnya kan buat kesimpulan di masa kini dan mendatang, bagaimana kita sebagai generasi muda, ya nggak nyangkut tokoh lagi ya berarti ya. Yang pertanyaan terakhir ini. Iya, nggak nyangkut. menurut Eh, kita Kayak semua atau setiap kita, orang dulu? kenapa? Oh iya Ini ya. Ini kita bareng berarti ya. Iya nggak sih? sebenarnya itu kita bareng-bareng bikinnya atau pendapat Oh setiap iya, orang. bareng berarti. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan kalau habis CC jelasin ya. Oke, iya. oke. Kalau apa nanti kita Ini diskusin nggak garis boleh besarnya. kalau itu apa? Ini Kalau Apa? Kalau kalau nggak kenapa? gitu satu-satu ngasih kesimpulan, pendapat. Oh ngasih iya, nggak pendapat. apa-apa. Nanti dijadikan satu gitu ya. Hmm. Mm-mm. Ah ya boleh. Oke, silakan CC. Halo C, bisa ngomong? Halo. Nggak bisa ya? Halo C. CC coba ngomong. Coba salam. Ah, nggak dengar ya. Iya C, belum dengar C. Oke, nggak apa-apa deh. Mungkin apa Cemonik kita skip dulu aja, tapi nanti tetap ngetik ya. Oke, kita lanjut ke yang kesimpulan guys ya. Berarti ini dihilangkan ya nama-nama pahlawannya, nama-nama politik tokohnya. Oke. Nah, kalau dari aku ya, ini sekarang aku catat ya sekalian ya. Nah, kalau dari aku itu kesimpulan di masa kini dan mendatang, di mana kita sebagai generasi muda, mudanya kok pakai H? Kita sebagai generasi muda, kita sebagai generasi muda seperti kita, hendak memberi kontribusi terhadap politik dan pemerintahan di Indonesia. Nah, kalau aku itu yang pasti kita kita harus apa namanya apa ya Apa? menjadi terang dan garam dalam hal ini. Eh, eh, oh ini ya. Pokoknya apa ya? Aku bingung ya. Pokoknya Bingung kok. kita tuh kita tuh apa ya?
Ini sih kalau generasi muda ya, mesti kita tetap menjadi garang dan program meskipun mungkin kita berbeda dengan pandangan orang lain. Terus apa lagi ya? Jadi maksudku tuh gini guys, apa ya? Kan kalau dalam dunia politik kan pasti menyangkut yang namanya pilihan ya guys. Nah, kita tuh kalau aku kayak apa ya? Kita sebagai orang Kristen ya terutama ya sebagai anak Tuhan, itu tetap mengasihi gitu loh sama orang-orang lain yang mungkin beda pilihan sama kita. Bukannya kita tuh malah apa? Pokoknya apa ya? Pokoknya melakukan hal-hal yang nggak sepatutnya kita lakukan gitu lah sebagai anak Tuhan. Kita kayak mencibir apa pendukung mungkin salah satu tokoh politik ini, kita terus juga menghujat tokoh politik yang lain gitu. Itu yang aku maksud sih. Jadi kita tetap menjadi terang dan garam meskipun kita mungkin berbeda pandangan dengan orang lain. Itu sih kalau dari aku. Terus apa lagi ya? Apa ya? Kok nggak bisa tulisin lagi? Kita lanjut, Ya lanjut, Rafael. lanjut dulu aja deh, Bang Kan Rafael. nanti banyak itu dari Eh, kita kamu masing-masing. aja yang nulis Mas Kris, Oh iya ya, biar aku yang boleh. sebutkan ya. Nah, kalau untuk aku yaitu berpartisipasi aktif yaitu dengan mengajak lebih banyak orang, Itu dengan ngajak banyak orang gitu ya. lebih banyak orang, Oh lebih banyak orang, ya, banyak orang berbanyak orang untuk berpartisipasi untuk berpartisipasi dalam proses politik, dalam proses politik baik melalui baik melalui umum, umum, diskusi publik diskusi publik atau aksi-aksi kewarganegaraan lain. atau aksi Aksi kewarga kewarganegaraan lain. negaraan lain. Ada Bang? Udah, itu aja. Oh jadi kayak apa namanya kayak ya pokoknya berpartisipasi aktif untuk ngajak orang misal ikut pemilu gitu Bang ya. Iya, betul. Ya nggak salah sih benar-benar benar. Berarti mungkin lebih ke teknisnya mungkin ya. Biar lebih demokratif. Mantap. Ya sih, kan ini pemerintahan Indonesia ya. Ya, betul. Iya. Masuk akal. Udah Bang? Udah Bang ya. Udah. Terus sekarang Cindy. Cindy, kamu gimana? Kalau dari kamu, Bentar Bang, masih dilihat-lihat dulu. Lanjut ke aku. ya boleh lanjut ke Yopi dulu deh. Tadi pertanyaannya lupa aku. Apa namanya? Gimana kita sebagai generasi muda tuh memberi kontribusi Kontribusi terhadap politik dan politik. pemerintahan di Indonesia. Mungkin dari aku, kita tuh bisa kayak mengasah kemampuan kepemimpinan kita supaya kita tuh dapat jadi pemimpin yang kompeten, juga bermoral, supaya kita itu dapat memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di masa kini seperti kayak kemiskinan dan kesenjangan. Lalu kita itu sebagai generasi muda Kristen, kita bisa ngambil peran kayak memadukan nilai-nilai Kristiani sama politik seperti kayak kasih,
menjunjung keadilan dan melakukan pelayanan seperti itu. Oh, berarti kalau ini lebih ke apa ya? Barangkali ada anak muda yang mau nyalek gitu ya. Bener kan? Ya, bener sih, bener. Kan kita nggak mungkin kita jadi warga terus ya. Pasti nanti ada aja orang Kristen yang jadi pejabat gitu. Nah, Berarti ini, siapa tahu nah betul. Christian jadi presiden ya. Amin. Presiden Amin, amin dulu. Jawa Timur. Nanti saya membebaskan, memerdekakan Jawa Timur. Bercanda guys. Pokoknya tadi intinya mengasah kemampuan kepemimpinan kita agar Iya. apabila kedepannya menjadi pemimpin, kita tuh bisa jadi pemimpin yang kompeten dan bermoral. Iya. Ya gitu ya. Bentar, Terus aku ketik dulu. mengedepankan eh, nilai kasih, terus menjunjung keadilan, Oke, itu. pelan-pelan Bang. Tuh, tadi itu mengasah kemampuan kepemimpinan kita agar apabila kedepannya menjadi seorang Pemimpin, pemimpin, kita kita itu kita dapat menghadapi tantangan, setiap tantangan lah, setiap tantangan. dapat menghadapi setiap tantangan Tantangan yang ada. Terus yang ada. Terus tadi apa ya? Lupa aku sih. Oh, apa ya? dengan memadukan nilai-nilai Kristiani sama politik seperti kasih. Jadi oh ya, kemudian juga gini aja deh, juga menjunjung nilai Kristiani dalam berpolitik seperti kasih dan keadilan gitu ya. Mm-mm. Sudah? Ini Milka mana ini kok menghilang ini? Udah gitu aja. Oh, oke. Kalau Cece sudah bisa ngomong kah? Sudah sih. Halo. Belum ya? Belum deh kayaknya ini. Oke, nggak apa-apa, C. Kalau mau kasih kasih di chat juga bisa, C. Nanti tak copyin. Mungkin kita ke Milka Ya, dulu ya sambil CC ngetik kesimpulannya CC. C, kita ntar. sambil nunggu DC. Milka masih relogin, guys. Oke, Milka, welcome back ya. Ya, kalau dari Milka, gimana pendapatnya kita sebagai generasi muda memberi kontribusi terhadap politik dan pemerintahan di jangan di Indonesia deh, kok kan di negara kita gitu aja. Halo, ini suaraku apakah dengar, Milka? Bisa dengar ya? Atau masih berpikir ini? Halo, Milka. Aku dulu tak? Oh iya, Cindy belum ya? Cindy aja dulu deh. Tadi Cindy belum juga. Silakan Cindy berpendapat. Aduh. Anak muda juga perlu melek terhadap hal-hal politik dan berkontribusi di dalamnya, namun tanpa mengesampingkan hal-hal kekristenan seperti kasih. Sudah. Tulis. Sudah. Oh, aku kira mau lanjut. Sebagai anak muda juga perlu melek. Melek boleh nggak ya? Maksud? Juga perlu melek gitu. Melek. Juga perlu Terbuka. terbuka Bukan. terhadap hal-hal politik Terbuka terhadap hal politik. Terus dan berkontribusi di dalamnya dan berkontribusi di dalamnya tanpa tanpa mengesampingkan mengesampingkan
hal-hal Kristiani, hal-hal Kristiani, terutama kasih, terutama kasih. yang Oke. harus tetap Yang harus tetap apa? Ditunjukkan kepada semua orang. pada semua orang. Sip. Oke, mantap. Ini Milka sama Cece. Milka bisa bersuara kan? Halo, halo Milka. Kamu sepertinya ketularan Cece nih kayaknya. Halo, halo. Oh iya, nggak bisa ngomong juga ya. Kalian dengar suara Milka nggak, guys? Halo, 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 halo. Enggak dengar. Aduh. Oke, nggak apa-apa deh. Milka sama Cece bisa ketik aja di chat ya, nanti aku copy ya. Jadi silakan Iya, kalian ya. wah, ya. Nanti ini tak simpulkan ya, sembari kita nunggu Cece sama Milka, kita kerjakan bagian kita masing-masing. Semangat guys. Kalau ada yang bingung tanya aja guys. Oke, Bang. Bang, kita tidur bang. Dan jam 12 ternyata nggak cepet. Kira cepet. Udah berapa halaman ini? Masih berapa? Nggak tahu ya. 1, 2, 3, masih 3. Oke. Belum bikin latar belakang, Loh, gak kesimpulan. usah. Itu kita Oh, nggak nggak bikin usah. makan. Makalah, bro. Enggak bro, apa namanya? Hah? Iya, tak masa harus makalah banget bro. Bukannya makalah ya? Aduh, sebentar. Milka gak kedengaran, bentar. Iya. Aduh, Milka, selamat Ini jam. nanti yang ngumpulin di MMP satu orang nggak sih? Atau semua? Ya, bentar, bentar. Satu orang. Satu orang nih kayaknya. Satu orang kan? Nah, itu Ngetik di MMP-nya itu di record juga apa enggak? enggak, nanti itu apa namanya? Kenapa? Waktu Kenapa ngetik di MMP itu di record juga apa enggak? Enggak usah kok. Ngumpulin, tinggal ngumpulin kok. Oh, ya udah. Ini PAK 3. Masa harus makalah bro? Modar Bukan kita kalau makalah. makalah. Soalnya pikirku ya udah tinggal apa namanya yang dikirim ke MMP tuh cuma teks-teksnya gitu, yang kita kerjakan sekarang. Nah, Sama buktinya screenshotannya. sama bukti Coba, screenshot kelompok itunya. lain udah ada yang ngumpulin belum? Ya bentar, aku cek kirimannya apa namanya? Siapa yang Kirimannya Vela. Bentar. Oh enggak Vela. biasanya kan kita duluan yang selesai. Iya, kenapa? Harusnya ada poin plus ya. Iya, harusnya kita ada poin plus. Betul. Cuma sekali ini aja nggak ngumpulin cepat. Deadline-nya kalau besok berarti kan besok jam 23.59 kan terakhirnya. Betul. Ya, Bentar, kita kita cek guys bisa ya. Sambil turutin besok. ngetik-ngetik guys ya, nggak apa-apa guys ya. Ya, belum ada guys ya. Udah. Yuk kerjakan guys ya. Belum ada? Belum ada Belum, apa udah ada? belum. Oke, kita harus bisa jadi Yang pertama. yang pertama lagi. Oke guys. Alfa. Yuk, kita kerjain guys. Oh ya, Cece sama Monik, kalau sudah bikin kesimpulannya bisa dikirim ke ini ya. Tadi katanya nggak dengar suaraku malah. Ada apa denganmu? Oh ini. Oh jadi satu. Mantap bosku. Memberikan pemahaman terkait politik bagi masyarakat sehingga nantinya tidak membodohi. Mantap. Menjadi pemimpin yang mau mendengar suara rakyatnya agar tidak terjadi ketidakadilan. Oh ini jadi sama kayak Yupi tadi ya. Oke, nggak apa-apa deh. Kumpulin dulu. Nanti kita di akhir kita jadikan satu bisa ini. Ku tanya malah, dapatkah kau lihatnya perbedaan yang tak berubah, tapi mengapa
Ada apa denganmu? Maaf ya guys, malam-malam guys ya. Gimana lagi ini? Besok kelas jam Iya, 7 lagi. Aduh. aku kelas jam 6, Bang. Besok Waduh, libur. Jam 6 full sampai sore. mantap. Guys, apa itu kuliah? Hidup FKIP. Hidup FKIP. Sampai mana tadi aku? Ah, ku tanya malah. Ya, buat Cece sama Monik bisa sambil ngetik-ketik ya. Kita sambil jalan guys. Biar jangan tidur. Udah habis ini mau nyari makan, guys. Mana ada nyari makan jam segini? Ada weh. Ada loh. Iya, enak kalau nggak kuliah besok. Makan yuk. Hah? Yupi, ada loh katanya kan. Emang ada. Iya ada. Oh, Tadi tinggal ini. Ini nggak ada minimal halaman kan, coy? tidak, yang penting selesai. Oke. Ku tanya malah, dapatkah kau Milka lihat? keluar. Hah? Milka keluar. Iya, kayaknya coba relogin. Kayaknya tadi nggak keluar suaranya. Ku tanya malah, dapat. Habis ini pindah Zoom lagi guys ya. Masih lama sih. Masih 12 menit lagi. Ku tanya malah, Waktunya dapat 1 jam nggak sih? 40 menit. Ya, Wow, berarti nanti diunggah di YouTube ya 2 1 jam. jaman. Umur ini nontonnya juga tinggal skip selesai. Jadi don't worry guys. Don't worry Sambil VIP. nyanyi lah kita. Ku tanya malah, Masa iya dapatkah udah eh selesai? Ngantuk kalau bener nih nanti lihat kita ngobrol gini. oh iya, pasti di skip lah. Katakan kemarin juga asal mencet aja pokoknya. Oh my God. Oh my God. As if I could wanna feeling. There's no one keep it Italiano. Be a happier. I don't care. In the mirror, and we have Oh, kontribusi W set harus konferensi. itu kontribusi dalam politik gak sih? Betul. Dalam kesehatan juga enggak kan?
Nggak mesti sih, nggak mesti politik. Kalau orangnya pernah jadi juara badminton gitu ya nggak apa-apa. Kontribusi kan itu. Itu bukannya itu. Apa? Apa tadi yang pertama? Apa? Kiprah. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja Bingung sih. aku bedain kiprah sama itu. Kayaknya ya, kiprah itu semua hal yang pernah dilakukannya dan itu eh, membanggakan untuknya mungkin ya. Kalau Intinya. si kontribusi ini apa yang sudah dia lakukan. Nah, semacam itulah. Betul, betul, Ya, betul, betul. betul-betul juga. Oke, gini aja. Menjabat sebagai duta sampo lain, loh. Untuk Irfan Barat. Barat. Dan ini Sofian. Untuk kali lalu. Ini besok tak cek Turnitinnya ya. Semoga oke. Sumbernya jangan lupa nanti di terakhir-terakhir ya teman-teman. Sama sekalian itu Apa? merapikan tulisan. Nah, betul. Pokoknya besok malam ini kita selesaiin dulu. Loh, Oh ya, ini nama apa namanya? Kesimpulannya nanti jadi satu aja. Besok aja. kamu lagi sakit. Aku masih setuju. Kudanya malah, aku lapar ya. Aduh, Dari makan, saya Bang. Dari makan. lapar. Saya lapar. Eh, Udah mulai tanda-tanda. Tapi aku PKN ini udah beberapa kali nggak masuk kelas. PKN Pancasila. Parah sih, Nggak mentang-mentang masuk sih, dosen. telat tapi. Langsung kopas. Astagfirullah. Kalian pada ikut refleks gak? Ikut apa? Ikut dong, harus ikut dong. Tidak, Harus ikut dong. tidak. Ayolah, ikutlah kalian itu sebagai anak-anak Kristen yang budiman. Ini kalau ngedit gimana sih? Diam, Rey, diam. Apa namanya? Ini Nanti link referensinya kalian tinggal taruh semua di bawah sini aja. Ntar aku buatin deh. Di mana? Tapi lo link referensiku kurang. Atau tadi suruh cari lagi. Wikipedia. Iya, jangan Mungkin Wikipedia ada lah. tuh. Wow. Ini apa nih? Ada chat. Ada chat. Ini cara ngubah tipe tulisan ini gimana sih? Ubahin dong, tolong. Apa? Ini loh, jadi font yang sama kayak yang atas sama bawahnya. Sama Ya benar. ukurannya. Kok nggak ada ya? Wait. Oh, ini Milka ada kirim simpulan lagi. Oke deh. Nah, itu yang mana Milka? Mana Cindy? Itu yang kontribusi, yang bagian itu. Nah, Kontribusi ini ya. Masa nggak sama? nggak bisa dianu apa nggak bisa di Ini samain font. kalau kamu kopas, kamu Nggak pas dianu. Udah tak apa? Kan itu di perplex itu. Tapi udah tak bilang parafrase di atas itu. nggak apa-apa gitu aja nanti besok kita rapiin.
Coba tak parafrase lagi, wis. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalian ikutlah camp. Berangkatnya jam berapa sih? Aku ada kelas. Ada 2 sesi, guys. Wah, macet aku. Ya nggak sih? Video apa? Gambarku macet nggak sih? Enggak kok, cuma agak ngelag aja kok. Sama gitu. Berangkatnya tuh 2 sesi. Kalau yang ada kelas sore bisa berangkat yang sesi kedua. Sesi No. keduanya jam Jam nanti kan waktu TM di vote kalau nggak salah biasanya sih. Dulu gitu nggak sih? aku selesai kelas jam 6 kurang 10 menit. Yupi. Ya, Bareng si itu aja, yuk. siapa sih itu? Kamu ada Ray lo ini. Ray siapa? Ray, pengurus. Heeh. Di sini nggak ada. Bukan ini loh lagi. Nah, Oh. kamu ikut Sin? Iyalah pasti ikut sini. Gimana? Tapi nggak ikut aku hari pertama, hari kedua. Loh, kok gitu? Emang boleh? Aku bentrok, cuy. Aku juga panitia Semnas HMP ku. Kan? Nah, itulah aku takut. Aku kalau ikut tiba-tiba ada itu ya apa? Tidak. Karena sudah disarang, kamu tidak akan bentrok. Kok loading tak sih? Kadang oke loading. Ini pujian guys. No, paketanku. Guys, bentar. Ini aku masih parafrase lagi. Loading, hey, ini nyuruh kita tidur ini. Selesaikan Yes, dulu. aku udah nyoba. Ya apa sih? Baik. Namanya aku mau ngisi kontribusi. Oh ya, ini kok yang login di Google Docs-nya cuma, oh isi kan berenam. Oke, yuk dikerjakan guys. Semakin cepat semakin baik. Semakin cepat kita Kan, semakin cepat tidur. gantian lah ini. Apa fontku habis ini. Zoom-nya habis. Ganti dulu ya. Dadah. Oke. Nah, recording stop-nya mana? Record. Ini kan yang pokok. Oke, yuk dilanjutkan kawan-kawanku. Siap. Tolong dong itu diubah dulu. Milikku Bentar. sangat terlihat soalnya. Gini. Caranya gini. Terus kita lempar ke WA. Teteng. Ngelek ini.
Nyelek, nyelek. Ya Tuhanku. Aku hendak Spontan ya Tuhanku. Ah, sebentar guys ya. Cek, nanti ayo sih Sin. Ini kok gak bisa ya? Oh, tahu. ngopo Mana? Yupi nih. Yupi. Ya, tak coba ya. Kamu rapiin sih, Bagaimana tadi aku ini? Puji Hosana, puji Hosana. Udah tak rapikan. Yo, sih. Puji Hosana, mulia nama. Yo, kok pancet? Cek, tak pilih coba. Mengecek ini sudah, ini Yo, sudah, ini kok sudah. pancet ya? Terus kapus sebenarnya. Aku bingung. Jangan. Terus ayo, wes. Tak liye. Balik nang ngene. Wes, Eh, sik. mari. Iki font apa sih sing normal? Arial. Ya, Arial. Arial. 12. Cek, coba. Arial. 12. 3 irong. 12. Kok pancet ya? Oh, background-nya. Background. Cek, coba baca WA aku. Tak gantinya nang iki. Ya 12. Strip. Oke. Terus bisa. Nah, kayak gitu caranya. Coba. 11 sama 12 sak beda gedine. Cek, bacaan WA aku sih. WA. Itu, ini recording kan? Nah, recording. Tutup di mah kurek. Oh, oke. Gitu. Coba ya. Saya coba dulu apakah lanjut. Ya, teman-teman. Nah, aman kan? Nah, gitu. Kuning-kuning itu. Kuning mana, woi kuning? Mana ada kuning? Iya, dia aku kok kuning ya. Oh, itu udah berubah. Nah, Ya. Alhamdulillah. Puji Yesus. Sudah aman ini, sudah selesai saya. Astaga, bentar. Belum. Kenapa kalian cepat sekali? Dalam bidang apa? Oh, daftar pustaka. Sebentar ya, Oh ya, teman-teman. silakan ditempel sumber-sumbernya kalian nanti biar besok tak pakai format APA menjadi dapusnya. Aduh, kenapa? Ini linknya aja nggak boleh tadi ditempel gitu. Saya tinggal tempel ini aja nanti besok buat ini. Jadi APA tinggal dirapikan.
Oke. kan terus di scan jadi di scan terpilihnya. Kalau plagiasinya tinggi, ya besok kita revisi. Tapi kan Oh, nggak oh, usah oh, oh. Zoom. Iya mungkin ya. Pakai ini aja, Docs yang bareng-bareng aja, nggak usah Zoom. Mm-mm. Soalnya apa? Ini kan istilahnya kerja kelompok besarnya. Kalau besok itu kan cuma rapiin. Ini beneran nggak bikin latar belakang, Ta. Anda ini bukan makalah, ini cuma bahas toko, tanya jawab doang. Oke, fix. Aku mempercayai kalian. Ntar, aku tanya anak lain. Istirahat. Que será, será, forever will be, will be. Iya sih. Kalau kata temanku yang kelas mana ya dia? Kelas 1 atau kelas 2? Pokoknya tinggal cari toko dan kerjakan apa yang disuruh ibunya. Udah. Terus tinggal Jangan. nanti kopas semua isi gidok sini ke MMP. Oh, Oke toh guys. berarti aku di Kopas, dikirim MMP di forum, terus Udah. ini di screenshot semuanya. Ya, semua. Ah, rasa. Iya, tidur. Aku aja ini mau tidur tidak bisa. Malam pada tidur, padahal aku bisa tidur. Sudah. Saatnya kopas-kopas. Sudah, sudah. Mana tadi websitenya? Oh my God, sangat banyak website yang kubuka. Jebret. Ini websitenya sebenarnya nggak seberapa kredibel juga sih, tapi jebret. Spasinya 2 nggak sih? 1. Gampang deh. Antara Kemenke sama Stekom. Nanti aja deh. Bagus ya sih. Nggak apa Habis itu digimanain, Chris? Udah bang, aku tinggal copy paste link yang kau buka di Tapi daftar nggak peserta ini. kayak punya kamu itu loh, maksudnya nggak bisa ditekan, nggak warna biru dia. Oh, kau spasi dulu bang, biar biar dia jadi biru. Oh, spasi. Kok spasi? Spasi, apa Nggak. enter? Oh, enter.
Oke. Sudah biru belum? Enggak, belum. Ini enggak sih? Yang pertama ini enggak sih? Ntar kok ya itu sudah biru Bang. Mulia namanya. Sudah Kak teman-temanku? Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Aku ngantuk. Kalian udah doa 10 hari belum? Oh, jangan ditanya. Oh pasti sudah itu subuh-subuh ya kan? Subuh kelas pagi aja susah bangun apalagi subuh. Puji. Oke, linku sudah. Cek lagi. Ntar aku gabungin dulu ya ini ya kesimpulannya. Mbak Mer, wis tidur Mbak Mer. Wes. Ya wis. It's unresponsive. Google Chrome tidak nge-crash. Aduh, laptopku meledak guys. Dur. Aku baru sadar kalau backgroundnya Christian, Kenapa? Hmm. Background Christian. politik habis. Bolong guys, kertas coplosannya guys. Tahu nggak ya itu yang ditulisi korupsi semua gitu? Oh, tahu. Itu apa yang nulis guys? Oh iya dah. Enggak lah. Jahat Oh, banget aku. PPS-nya. Oh, tadi sampai mana ya? Ayo. Mana cuy? Lupa aku. Aku mau tadi mau nulis kontribusi. Lupa. Ah, kurang kontribusi sama menginspirasi. Bil makan guys ya. Keripik tempe. Sambil tidur ngilang boleh nggak sih? Nggak apa-apa kayak. Oh. Ini boleh langsung copy paste apa enggak? Apanya? Boleh. Malah ketika aku Linknya kah? bukan Oh iya, nggak apa-apa. atas. Nggak apa, pokok kopasnya bukan dari web. Dari ketikanku kan. Yoi. Oke. Johannes. Ini kalian nggak mencantumkan ayat Alkitab ya? Enggak, disuruh. sama. Enggak disuruh kok. Oke. Bingung juga aku mau nyantumin apa. Masa yang itu kasih. Kasih. Ayat Alkitab kasih. Masih suka kita. Jebret. Banyaknya. Tapi kok beda ya tulisannya? Kan. Ini pakai apa? Pakai font apa ini? Yang Ya, bentar. Wih,
Baik, Oke, mantap. mantap Bang. Selagi ku ada. Inilah ku. Ini kalau kesimpulannya gini, gimana guys? Bentar, lihat di share screen. Bacain aja Bang. Aku lagi Waduh, ngetik. panjang bang. Sebagai generasi muda yang percaya pada nilai-nilai Kristiani, kita mempunyai tanggung jawab untuk ah kok kita mempunyai tanggung jawab info guys Untuk menganggap enteng dan meremehkan untuk segala sesuatu. ketinggalan tidaknya sebagai generasi ntar ku highlight deh biar nah, Bagus. jangan merah kuning kuning. Nah, kita mempunyai tanggung jawab untuk tidak menganggap enteng dan meremehkan salah satu terlepas dari perbedaan yang kita miliki. Kita mendorong lebih banyak orang. Kok kami sih? Iklan. Aku dari tadi pakai kami terus kan. Di anu Nah, aja, terus. apa? Dihapus juga titiknya diganti serta. Hmm. Kok buka elemen. Serta kita, Serta harus mendorong gitu nggak sih? ya, serta harus mendorong lebih banyak orang berkepentingan. Nah, untuk berpartisipasi, Dengan aktif, nggak usah apa berpartisipasinya, hapus aja yang ya yang itu. dalam politik dan mendukung kandidat yang sejalan dengan nilai dan aspirasi kita. Kandidat Dari tadi Pak, kami terus aku. Masuk melalui debat publik, jangan debat publik kali ya. Tadi Bang Rafael bangnya apa? Ruang ini publik ya, diskusi ini kita publik. menjurus pada kandidat Hmm? Enggak, tadi dari semua apa namanya? Dari semua kesimpulan kalian kujadikan satu. Kandidat ada yang menyebut Mana kandidat? ada guys. Hmm, nah, ya. Tulisannya kok agak ngeblur ya separuh-separuh. Oh, kita anggap Tap guys. Beraction lah kalian. Oh ini harusnya jawaban ini tuh di bawah. Salah. Salah. Jawaban yang bawah. Ya apa sih? mic-ku ke-mute dari tadi. Cindy ini tadi, ini punyamu kok yang, oh udah ada. Sorry. Nggak jadi. Aman. Oke, kalau yang udah mungkin bisa dicek lagi ya, kayaknya apakah sudah selesai, takutnya kehapus. Oke,
Sudah. Ya. Sudahlah. Yuk, semangat guys. Udah 1:30. Betul mencari 1 jam kok jadi berapa ya? Ya 2 jam lah. Tadi aku jawab apa ya? Kalian ada yang inget nggak? Jawab apa? Uraikan kenapa memilih tokoh tersebut. Apa ya? Kamu kan dokter ya? Tokomu siapa sih? Bukan yang dokter Aku ya? dokter. Aku juga dokter ini orangnya. Iya dah. Iya, orangnya dokter. Oh ya udah samain aja Menteri, deh. menteri, menteri selama 19 tahun. Ih, Menteri Nah, terlama di era Presiden Soekarno. di Apa ya, lupa aku. cewek cowok apa sih. ya? Cewek. Kamu Cowok, tadi cowok. bilang-bilang bermoral-moral apa sih? Nggak tahu, lupa aku. Itu loh kuat di tengah-tengah apa itu? Itu Di yang menginspirasi. tengah ombak dan arus pencobaan hampir terhilang tujuan arah hidupku bagaikan karang yang selalu diombang-ambingkan. Apa liriknya kok aku lupa apa sih? Bagaikan eh di tengah ombak. Di tengah sampai mana tadi? Oh, bagaikan kapal, bagaikan karang. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Eh. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Karena beliau. Ya guys, 15 menit lagi guys. Semangat. Oke bang, bentar. Udah 2 jam lebih gak sih? Kita tadi 10:30 lah ya. Sisanya kuliah. Ya, udah hampir 2 jam. Yesus ding 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 ding. Loh, kamu pengurus UKM kakak tak, Sin? Apa Bukan, talent? bukan. Cuma kadang gabut ikut kepanitiaannya aja. Ngeri kalau gabut. Yesus. Ya, Gabut nih guys. Infoin dong. Tahu nggak sih apa? Kita di FISIP tuh baru rekrutan apa namanya? HMP gitu gak sih? Iya, Hima gitu. Kalau kalian kan udah lama ya, kalian udah jadi anggota lah. Ini baru rekrutan loh kemarin. Udah seminar nasional ini, udah pusing. Oh iya, ini kok atau emang beda-beda gitu ya tiap fakultas ya? Tapi emang FISIP lama banget gak sih? Kurang tahu. Pokoknya kemarin tuh baru dibuka pendaftaran open rekrutmen Hima. Kalian mau daftar tak? Tidak lah, ngapain? Bang, samain ininya fontnya bang. Bang Raffi senyum-senyum pengen daftar itu. Tuh, siapa senyum ini? Mana ada saya senyum dari tadi? Terima kasih. Itu Bang Rafael. Oh, Bang, kok mau join, Bang? Hah? Kok mau join Himadita, Bang? enggak.
Siapa tahu Bang. Bem. Waduh, bem bam bem. Oh, tapi aku pernah ikut sih, kan pernah ini sih, pernah cerita sih ke kalian apa ikut rapat akhir tahunnya Himaku. Nah Hmm. itu berapa jam itu cuy dari pagi sampai sore. Oh my God. Gagal aku izin dengan segala macam alasan. Tak patut, tak patut. Udah ta ini. Ya, ini kurang siapa? Oke. Yang merasa belum bisa resen. Saya. Udah, aku sudah. Oke, Bang Rafael sudah ya. Sudah. Ini Cemonik sama Milka. Cemonik udah ya? Oke, mantap. Milka, apakah sudah? Bisa lambaikan tangan kamera apabila sudah. Oh, belum berarti ya. Yupi belum juga ya. Oke, guys, kita tunggu Aku bentar lagi ya. kurang itu, apa namanya? Daftar pustaka. Cari di mana daftar pustaka ini? Loh, sudah aku bilang tadi. Tapi jangan di-mention di sini. Apa? Ya, Pak, ya, yang tadi tak bilang. Aduh, tapi Di grup. ya, tak. Daftar pustakaku tadi kurang akurat kan? Jadi kita harus mencari lagi referensi yang banyak. Loh, kok aku malah chat temanku? Salah chat. Sorry, Salkir. Milka belum ya? Halo Milka, apakah kamu masih sadar? Sangat sangat serius ya mengerjakan deh. Ingin ku ketawa. Milka udah selesai. Ya apa ini cek temanmu kok diem-diem ini cek. Memadung. Ini suara kita nggak dengar nggak sih? Bentar, kita chat ya. Wow, suara kalian keras banget. Halo Milka, apakah kamu sudah selesai? Sepertinya suara kami tidak dengar di kamu ya. Hey, meeting will end in 10 minute. Yuk, 10 minute guys, 10 menit. Bentar, sabar bang. Bang, kok di kosnya Mas Andra kah? Atau di kamarmu kok, Bang? Iya, Mana Mas Andra? Halo, jam Mas. 10 tadi. Oh, belum tidur, Mas Andra. Sudah ngantuk, aku tidak bisa dengar kalian bicara. Sudah ngantuk atau sudah selesai nih? Tapi sudah selesai. Oh iya, dia nggak bisa dengar kita, guys. Oke, guys. Tapi sudah selesai, kan? Oh, sudah. Dia sudah selesai, Sudah. guys. Oke, teman-teman. Great job. Ini 9 halaman. Tapi belum kita Belum. rapikan. Loh, Yupi belum. Olah. Sabar. Sorry. Kilaf. Oke, kita tunggu Yupi, teman-teman ya. Bentar Semangat, ya. Yupi. 9 menit. Nggak ada 5 menit kok. Selesai deh. Oke. Yesus. Besok kok gak ada kelas, Bang? Nggak ada sih. Oh, Aku MKU juga sih ya. zaman kali, Bang. Besok aku jam 7 ya, Bang. Apa namanya? Besok kelas apa aja?
Oh, besok besok KUP ya Bang ya, jam 6 Bang. Iya, agak malam. Waduh, pagi ke pagi terjerat di dalam isi. Oh, OS-nya Pancasilanya Bung Murni disuruh ngapain Bang? Buat video juga Oh, tentang cerita pendek. oh, mantap kali ya Bang. Aku disuruh buat dokumenter ini Bang, bingung ini. Mana disuruh bikin film ini. Ini Cindy tidur dah. Cindy tidur Bu. Bu, Cindy tidur Bu. Nah, Sudah kayaknya tidak. kayaknya keluar ini. Sedang di luar jangkauan. Kalian berapa? Berapa Itu apa? apa namanya linknya? Sedapatnya sih, aku tadi karena buka banyak jadinya berapa tadi? 4 atau 3 gitu. 1, 2 juga Wikipedia nggak nggak apa-apa. boleh ya? Nggak boleh lah. Anda ini mahasiswa macam apa ini Anda? Iya sih. Ya, Ini Bu Murni ini Sri Kandi sudah tumbang, Bu. Tidak kuat. Memang jam kerja kelompoknya ekstrim, Bu. Ini sekarang setengah 1. Mau jam 1. Ya, ini kalau nggak pakai virtual background, nah, oh nggak kelihatan ya ini aku di dalam kamar. Wah, aku direktorat guys. Iya deh. oh ini. Nah, mana tadi? Nah, baru bangun. Cindy baru bangun. Udah selesai, Tara. Belum, dikit lagi. Bentar. Dikit lagi kan, Yopi? Bersihin, bersihin. Ya, dikit lagi. Oke, yuk. Tahan. Tansin tahan. Nama-nama. Gitu katanya mau cari makan. Iya, kata mau cari makan. Partnerku udah tidur duluan. Cemonik ini sudah siap-siap di kasur ini. Siap-siap membantai ini. Yuk, 5 menit lagi yuk. Bilang aja udah selesai, wes. Ngawur. Bentar Kamu ya. sampai mana tuh ini? Kok hilang ya? Apa? Bercanda. Nah, sebentar. Oh ini toh, kamu diinspirasi nih toh. Apa? Kamu lagi ngerjain yang inspirasi kan? Enggak, udah Diskusi selesai nggak kali sih? ini. Oh, Barusan. udah selesai. Oke, baik teman-teman. Terima kasih Harus atas kerjasamanya, Bu Murni. Mohon maaf kelompok kami yang tidak sempurna ini. Ya, Aku. sebelum kita tidur, mari kita berdoa teman-teman ya. Yuk, tak mimpin lagi wis. Kita satu dalam doa. Bapa kami berserta di surga, Tuhan, pada malam harinya Tuhan, kami sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami yang sebentar lagi akan beristirahat di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau besok bangunkan kami dengan eh, hidup yang baru ya Tuhan, dengan eh, berkat yang baru juga yang daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati apabila besok kami ada kegiatan yang kami kerjakan masing-masing. Kau berkati agar apa yang kami lakukan bisa berhasil sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami.
Dalam bahasa Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Amin. Sudah. Shalom Dadah. teman-teman. God bless you. Terima kasih banget. Dadah. Dadah. Selamat tidur. Selamat tidur. Ya.